Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adinda dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Definisi tenaga pendidik dan kependidikan menurut para ahli. 1. Menurut Endang Herawan dan Nani Hartinu, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam keorganisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan perberhentian. 2. Tim dosen FIP UPI 2009 dalam diri Nurdin dan Iman Sibaweh menjelaskan pengertian tentang pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan mengacu kepada konsep manajemen sumber daya manusia atau MSDM. 3. Menurut Sultan Masyhud, yang dimaksudkan manajemen personalia pendidikan di sekolah yaitu segenap proses penyiapan, penataan, pembinaan, pemenangan, evaluasi, sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan seluruh tenaga kependidikan di sekolah secara efektif dan efisien, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Adapun definisi manajemen tenaga pendidik yang saya bilang tadi menurut para ahli dan analisis perbedaannya itu, yang pertama, kalau menurut Endang Herawan dan Nani Hartinu, tenaga pendidik dan kependidikan dimulai dari organisasi kependidikan sampai berhenti melalui proses perencanaan SDM sampai di perberhentian. Kalau tim dosen FIP UPI, tenaga pendidik dan kependidikan mengacu kepada MSDM atau konsep manajemen sumber daya manusia. Kalau menurut Sultan Masyhud, manajemen pendidikan itu dimulai dari proses penyiapan sampai evaluasi. Manajemen tenaga kependidikan itu atau guru dan personel mencakup 7 komponen. Yang pertama itu perencanaan pegawai, kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. 2. Rekrutmen pegawai adalah menyediakan calon pegawai yang betul-betul baik dan paling memenuhi kualifikasi untuk sebuah posisi. 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, yaitu diarahkan untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas sebaik mungkin dan menghindari pelanggaran. Sementara pengembangan lebih berorientasi pada pengembangan karir para pegawai. 4. Promosi dan mutasi. Promosi atau kenaikan pangkat merupakan perubahan kedudukan yang bersifat vertikal sehingga berimplikasi pada wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan. Kalau mutasi itu pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lainnya. 5. Pemberhentian pegawai. Ada batas tertentu bagi pegawai negara sipil, ada aturan tertentu, bisa permintaan sendiri atau karena pensiun. Tetapi bagi pegawai swasta, pemberhentian pegawai jarang karena politis atau karena alasan pribadi. 6. Kompensasi berwujud dan tidak berwujud, berupa finansial maupun non-finansial. 7. Penilaian pegawai merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan transparan, objektif, dan akurat. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. A. Menyiapkan atau memilih memperoleh tenaga atau personil kependidikan yang tepat. B. Menata personil yang ada secara efektif dan efisien. C. Menciptakan suasana kerja yang harmonis. D. Mengatur atau pengusulan kenaikan gaji dan pangkat personil tepat atau sesuai pada masanya. E. Manajemen pengembangan karir personil secara bijaksana. F. Meningkatkan mutu personil dengan mengadakan penataran. G. Memelihara kesejahteraan personil baik materi maupun spiritual. H. Mengadakan evaluasi terhadap prestasi personil demi peningkatan atau promosi karirnya. I. Menata pemutusan hubungan kerja dengan penuh kebijaksanaan. Tugas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga pendidik dan kependidikan sekolah. Yang pertama, tenaga pendidik. Itu meliputi guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang kedua ada konselor, bertugas memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. C. Instruktur, bertugas memberikan pelatihan kepada peserta didik. 2. Tenaga kependidikan. Yang pertama ada kepala sekolah, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan sekolah. Ada tata usaha, melaksanakan administrasi sekolah seperti pencatatan, pengarsipan, dan pelayanan. Pustakawan bertugas mengelola perpustakaan sekolah. Ada laboran bertugas mengelola dan merawat laboratorium sekolah. Ada teknisi bertugas memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir ada penjaga sekolah, bertugas menjaga keamanan dan kebersihan sekolah. Pengembangan guru dan staf. Adapun strategi pengembangan dalam ranah pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan bagi guru, yang pertama ada in-house training atau IHT. Ialah pelatihan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan secara internal di sekolah atau di tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua ada program magang, itu strategi pengembangan melalui pelatihan yang dilaksanakan di instansi industri atau institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga ada kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah strategi pengembangan yang dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi, pemerintah atau swasta dalam keahlian tersebut. 4. Ada belajar jarak jauh yang dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet. 5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Sedangkan pelatihan khusus itu berdasarkan kebutuhan khusus yang disebabkan adanya perkembangan baru dan keilmuan tertentu. 6. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Dimaksud untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindak kelas. 7. Pembinaan internal sekolah. Dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas. 8. Melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, ilmu yang didapat akan lebih banyak lagi, pemahaman lebih dalam dan mampu merealisasikan kebutuhan pengajaran di era modern. Yang terakhir, aktif melakukan penelitian. Aktif melakukan penelitian, dengan selalu melakukan penelitian, guru akan lebih memiliki daya pikir dan analisis yang baik. Perkembangan tenaga pendidik saat ini atau PPG. PPG merupakan program pendidikan guru. Ialah sebuah program secara profesional yang diadakan guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi seorang guru. Program PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti kekurangan jumlah guru khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang, kualifikasi tenaga pendidik di bawah standar, guru yang kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu. Baiklah, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.